Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, kembali marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 kita dapat kembali bertemu bersama di sini setelah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak kekurangan satu apapun, dalam keadaan tidak merasakan nyeri, dalam keadaan merasakan nikmat dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, selalu diberikan keberkahan sehingga selalu dapat menghadiri kegiatan-kegiatan terutama sholat jamaah bersama-sama, kemudian mengikuti kajian agama maupun tausiah lainnya yang merupakan taman surga dari Allah SWT dan kita mendapat keberkahan dari Allah SWT. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa kita dalam keadaan nikmatnya iman dan takwa, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW pada hari akhir nantinya dan sama-sama kita semua masuk ke dalam surga dari Allah SWT. Baik, pada subuh ini kita akan membahas lagi tentang materi tentang kesehatan. Hari ini kami akan mengambil suatu topik kesehatan, yaitu nutrisi otak pada lansia. Mudah-mudahan cukup waktunya sampai matahari terbit. Kalaupun tidak cukup, maka nanti disambung pada saat pertemuan berikutnya. Jadi yang kita ambil materinya ini cukup menarik karena namanya adalah nutrisi otak pada lansia. Orang taunya nutrisi ini makanan, suplemen. Nah, sekarang apa suplemen atau makanan pada lansia tersebut, terutama untuk otak? Otaknya adakah makanannya? Atau ada simbol lain atau makna lain? Jadi mari kita belajar bersama-sama. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar menjaga otak itu tetap bekerja dengan optimal. Kita ketahui bersama bahwa otak itu adalah organ yang penting. Nah, ini kita bahas sekarang ini bagaimana yang namanya nutrisi otak pada lansia. Nah, otak ya. Apa itu otak? Otak itu adalah suatu bagian sistem saraf. Ya, jadi di tubuh kita ini ada dua sistem saraf. Yang pertama itu adalah sistem saraf pusat, yang kedua adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak. Otak itu ada otak besar, ada otak kecil di belakang, dan ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang itu perpanjangan dari otak besar menuju sampai ke belakang sini, itu adalah sistem saraf pusat namanya. Sedangkan sistem saraf tepi itu adalah saraf yang membawa perintah dari dari sistem saraf pusat menuju ke bagian-bagian tepi kita, seperti misalnya gerakan tangan, gerakan menyentuh, kemudian gerakan-gerakan yang tidak kita sadari seperti di usus misalnya, gerakan yang tidak kita sadari pada saat kita bernafas, itu bagian dari sistem saraf tepi yang mengaturnya setelah membawa perintah dari sistem saraf pusat. Nah, jadi intinya bahwa otak itu merupakan pusat kendali dari seluruh aktivitas tubuh manusia. Kita bayangkan, aktivitas seluruh tubuh manusia itu dikendalikan oleh yang namanya otak. Apa saja aktivitas tubuh manusia, mulai yang kita sadari, apa yang
sadari seperti sekarang. Kita sedang mendengarkan ceramah. Kita sekarang ini mungkin ada yang sedang buka HP. Kita sekarang ini ada yang sedang mengantuk, matanya tertutup. Kita sekarang ini ada yang agak lapar atau agak haus, kemudian minum air. Itu semuanya adalah gerakan yang disadari, yang salah satunya, yang semuanya itu diatur oleh otak. Kemudian yang kedua adalah gerakan yang tidak kita sadari. Apa gerakan yang tidak kita sadari? Pada saat yang bersamaan, tidak kita sadari bahwa jantung kita berdenyut. Pada saat yang bersamaan, tidak kita sadari kita sedang bernafas. Pada saat bersamaan, kita tidak menyadari usus kita ini sedang berkontraksi. Itu adalah gerakan yang tidak disadari, yang juga diatur oleh otak. Jadi otak ini bertanggung jawab terhadap berbagai fungsi vital yang ada di dalam tubuh kita. Jadi baik yang disadari maupun tidak disadari. Nah, tetapi kalau kita berbicara secara umum, berbicara tentang pemikiran, berbicara tentang masalah kognisi, maka saya merangkumnya ada 4 fungsi utama otak kita, terutama kita sekarang yang ada di sini dalam proses yang berpikir. Jadi yang pertama, fungsi dari otak itu adalah fungsi kognitif. Apa itu fungsi kognitif? Fungsi kognitif itu adalah mencakup kemampuan berpikir, kemudian memahami, menganalisa, serta memecahkan masalah. Jadi yang namanya kognitif atau kognisi itu adalah bagaimana otak itu punya fungsi kita untuk berpikir. Misalnya sebagai contoh, ada mobil mendatangi kita dalam keadaan yang cepat mobilnya tersebut. Maka otak akan berpikir. Berpikir itu bahwa ini ada mobil. Ada mobil dengan kecepatan yang tinggi menuju ke arah kita. Setelah dia berpikir bahwa itu ada mobil menuju ke arah kita dengan kecepatan yang tinggi, maka otak akan langsung memahami dan langsung untuk menganalisa apa yang dipahami, apa yang dianalisa oleh otak tersebut. Kalau mobil tersebut dalam kecepatan yang tinggi sedang mengarah ke kita, kalau itu menabrak kita, yang terjadi nanti kita akan berbahaya. Karena mobil tersebut cepat sekali datangnya. Kalau kita tidak menyingkir, maka kita akan tertabrak. Maka akan keluarlah suatu pemecahan masalah. Apa pemecahan masalahnya? Cepat-cepatlah kamu pindah dari tempat tersebut supaya jangan tertabrak oleh mobil tersebut. Itu yang pertama, yaitu fungsi kognisi. Kemudian yang kedua, fungsi otak itu adalah fungsi daya ingat atau memori. Jadi beda. Yang pertama tadi adalah kognisi. Kognisi itu adalah kemampuan berpikir, kemudian memahami, kemudian menganalisa, kemudian memecahkan masalah. Sedangkan yang kedua itu adalah daya ingat atau memori. Jadi seluruh kegiatan yang merupakan pengalaman, kemudian informasi, kemudian pengetahuan itu akan disimpan oleh otak dalam bentuk yang namanya memori. Memori inilah yang menyebabkan manusia dapat mengenali orang lain. Memori inilah yang menyebabkan manusia mengetahui tempat dia, di mana dia tempat tinggal, di mana dia tempat bekerja, di mana dia tempat berkumpul, dan sebagainya. Kemudian dengan memori inilah dia dapat melihat atau mengingat kejadian di masa lalu dan kemudian menjadikan pembelajaran dia di masa yang akan datang. Seperti apa misalnya? Kalau dia naik motor, kalau naik motornya ini lewat sini, maka ada lubang di sana. Kalau dilewati, maka motornya bisa jatuh. Maka yang selanjutnya dia harus miring ke kanan supaya lubangnya tersebut jangan sampai terkena lagi. Itu adalah daya ingat. Jadi yang pertama tadi apa fungsi otak? Yang pertama itu fungsi kognisi. Kemudian kognisi itu adalah berpikir, memahami, menganalisa, memecahkan masalah.
Yang kedua itu adalah fungsi dari daya ingat. Daya ingat itu sebagai pengalaman misalnya, daya ingat pengalaman, kemudian informasi dan pengetahuan yang disimpan dalam bentuk memori. Jadi ini dua hal berbeda. Jadi bisa saja misalnya seseorang itu misalnya lupa akan memorinya, tetapi kemampuan berpikirnya masih baik. Contohnya apa? Orang yang bisa lupa akan memorinya, tetapi kemampuan berpikir dia masih baik. Apa kira-kira contohnya? Contohnya itu adalah kejadian seperti amnesia. Apa itu amnesia, Bapak Ibu sekalian? Apa? Amnesia itu adalah kejadian temporer. Temporer itu ada kejadian sementara, daya ingatnya menjadi hilang karena adanya benturan. Misalnya sebagai contoh, ada orang naik motor kemudian terjatuh. Karena terjatuh nggak pakai helm, kepalanya terbentur benda keras. Alhamdulillahnya orangnya tidak apa-apa. Cuma karena dia terbentur, akhirnya yang terjadi otaknya menjadi terganggu. Terganggunya itu adalah daya ingatnya menjadi terganggu. Mungkin saja setelah sadar dia lupa, kamu siapa? Saya ada di mana? Kok saya tidak kenal sama kamu? Tetapi proses berpikir masih baik. Kok lapar? Tolong dong, carikan nasi goreng. Itu masih bagus dia. Lapar, mau makan. Aduh, kepalaku sakit, ada nggak obat anti nyeri? Itu namanya proses berpikir. Tetapi mengingat orang itu lupa. Itu namanya amnesia. Nah, amnesia itu biasanya sifatnya itu adalah sementara. Karena amnesia itu berlewasan di tahun-tahun amnesia kan mungkin. Lah, amnesia itu sementara. Karena otak nanti akan kembali lagi mengingat hal-hal yang sudah terjadi di masa yang lalu, mengingat lagi orang-orang yang sudah dikenalnya. Kalau amnesianya bertahun-tahun, berarti ada sesuatu. Yang pertama adalah penyakit. Ada penyakit yang menyebabkan ada gangguan di otak tersebut. Yang kedua, sengaja amnesia. Pura-pura kada ingat. Banyak hutang kan kira-kira, kan ingat lagi. Contoh lah, tapi kada ada yang lawas kecuali itu tadi, penyakit. Kemudian yang ketiga, apa fungsi otak? Yang ketiga ini adalah fungsi pengendalian emosi. Pengendalian emosi. Jadi otak itu membantu seseorang untuk mengendalikan emosinya. Mengendalikan emosi yang mana hal ini di dalam otak diatur dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem limbik. Jadi misalnya emosi itu seperti apa? Emosi itu adalah bagaimana dia menghadapi suatu permasalahan, kemudian menghadapi suatu permasalahan itu diekspresikan, ya, diekspresikan dalam bentuk perilaku, bukan perilaku ya, dalam bentuk bagaimana dia menerima suatu problem atau permasalahan tersebut. Misalnya sebagai contoh, ada perselisihan. Kemudian ada perselisihan tersebut, bagaimana dia menerima perselisihan tersebut, kemudian bagaimana bentuk dia menerima tersebut, itulah emosi dia. Misalnya, apakah dia akan marah, ataukah dia akan diam saja, ataukah dia tidak ada respon apapun, itulah emosinya tersebut. Dan yang keempat, fungsi otak itu adalah perilaku. Kalau perilaku itu adalah ekspresi dia, ya, ekspresi dia terhadap emosi yang telah dia dapatkan, itu adalah perilaku. Makanya tadi fungsi yang ketiga dan fungsi yang keempat dari otak itu adalah pengendalian emosi dan ekspresi perilakunya. Maka ada saja orang yang mungkin saja orangnya tersebut emosinya tidak stabil, tetapi perilakunya, misalnya dia emosinya itu tidak stabil, cepat marah dan sebagainya, tetapi dia masih bisa mengendalikan perilakunya di hadapan orang banyak. Penyarikan, tetapi kalau seandainya di hadapan orang banyak masih bisa santun, berjalan masih bisa nunduk dan sebagainya. Ada juga orangnya itu kan penyarikan,
cuek aja, tapi perilakunya kurang baik. Lah, perilaku di hadapan orang tua berjalan kayak itu aja. Kada bisa menyapa yang tua, kada bisa menyayangi anak, itu bisa. Jadi tadi fungsi otak itu ada 4. Yang pertama fungsi otak itu adalah fungsi kognitif. Kognitif itu adalah fungsi untuk berpikir. Yang kedua adalah fungsi daya ingat. Fungsi daya ingat itu adalah fungsi memori untuk menyimpan berbagai pengalaman, untuk menyimpan berbagai informasi, untuk menyimpan berbagai pengetahuan yang disimpan itu dalam bentuk memori, di mana digunakan untuk mengingat kejadian masa lalu dan diterapkan untuk kejadian di masa dan diterapkan untuk di masa depan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pengendalian emosi, dan yang keempat adalah fungsi untuk perilakunya tersebut, menjaga perilakunya. Maka jangan orang kalau perilakunya kurang baik, ya orangnya berkena otak. Lah, contohnya seperti apa perilaku kurang baik? Orang makan, kita lapar, kita ambil makanan orang tersebut, itu adalah perilaku yang kurang baik. Nah, itu fungsi luhur yang dijaga oleh otak. Oh, itu makanan orang lain, tidak boleh kita ambil. Kalau kita lapar, maka kita keluarkan uang kita, tukarkan ke warung, maka kita makan. Itu adalah perilaku. Luar biasa akan fungsinya otak. Jadi ada 4. Nah, jadi semua fungsi yang ulun sampaikan tadi itu adalah berfungsi untuk menjalani kehidupan sehari-hari manusia agar berjalan dengan baik. Tanpa kesehatan otak yang baik, maka seseorang akan mengalami penurunan fungsi. Yang pertama, dia akan mengalami penurunan fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu tadi fungsi berpikir dia. Kemudian, kalau seandainya kesehatan otaknya itu tidak baik, maka seseorang akan mengalami kesulitan mengingat karena fungsi memorinya mulai menurun. Kalau kesehatan otaknya itu mulai menurun, maka orang akan mulai kehilangan kendali terhadap emosi. Kemudian orang akan kehilangan kendali terhadap perilaku. Apakah ini bisa terjadi? Bisa. Ya, contoh paling sering terjadi itu seperti apa? Laki ulun imbah terkena stroke semalam, sifatnya berubah. Jadi penyarikan. Kada kawat tersalah sedikit, memamai. Biasanya amun ulun kamanisan sedikit mau olah teh, baraneh aja sedih takuni apa kada apa-apa. Ini sekali kamanisan bisa sarik tukang, bisa ditawaknya gelasnya. Itu apa? Itu perubahan perilaku. Karena apa? Ada suatu sistem di dalam otak, namanya adalah sistem limbik, sistem luhur yang ada di dalam otak yang menyebabkan perilakunya itu terganggu. Karena misalnya salah satunya itu stroke. Adalah contoh perubahan perilaku karena bukan kena stroke, ada. Sebagai contoh, pasien ulun bekesah bininya. Dulu waktu Sidin masih begawi, orangnya tuh penyabar benar, pengertian benar. Imbah pensiun setahun ini, kada tapi begawi, bukan kada tapi gue masih di rumah aja, kada mau keluar dan sebagainya. Ada kau tersalah sedikit, ulun berjalan bisa sarik. Itu juga gangguan perilaku. Hati-hati, itu terjadi penurunan fungsi otak yang tidak disadari. Maka daripada itu, maulah kita itu terjadi, jangan. Mudah-mudahan nantinya kita sempat waktunya untuk membahas itu. Kalau kada sempat, pertemuan berikutnya. Nah, Allah dalam surat Ar-Rum ayat 54 itu sudah bercerita kepada kita, berfirman. Ya Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah, dialah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian dia menjadikan kamu setelah lemah itu menjadi kuat. Kemudian apa lagi lanjutan dari ayat tersebut? Tsumma ja'ala min ba'din quwwatin dha'fan wa syaibah.
Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Nah ini yang menarik, ada tambahan. Wa syaibah yakhluqu man yasha wa huwal alimul qadir. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ini ayat surah Ar-Rum ayat 54 menceritakan bahwa manusia itu diciptakan Allah itu awalnya itu lemah. Lemah itu apa? Waktu melahir dalam keadaan, mohon maaf, dalam keadaan tidak menggunakan sehelai apapun. Menangis. Hendak makan menangis. Bakami tak keluar, basah, menangis. Terkena sesuatu, sakit, menangis. Artinya kada bisa apapun. Lapar, hendak makan kada bisa makan sendiri. Basah popoknya kada bisa mengganti sendiri. Kemudian tangannya misalnya terkena sesuatu sakit kada bisa sendiri mengobati. Itu adalah dalam keadaan lemah. Kemudian dalam perjalanan waktunya manusia itu menjadi kuat seperti kita sekarang. Bisa datang hadir ke pengajian, bisa datang untuk sholat berjamaah sendiri mandiri tanpa bantuan orang lain. Lapar bisa mengangkat nasi saurang. Itu dalam keadaan kuat. Setelah itu, setelah kuat kata Allah, maka manusia itu akan dilemahkan lagi. Akan menjadi lemah lagi. Dan salah satu petunjuk yang Allah katakan, apa salah satu petunjuknya manusia itu mulai dilemahkan lagi. Jadi kada serta merta lemah itu yang awalnya kuat, esok tiba-tiba liut, kada kayak itu. Allah memberikan petunjuk. Wasyaibah dan beruban. Maka ketika seseorang mulai beruban, hati-hatilah bahwa itu adalah salah satu pertanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seseorang itu mulailah sudah di puncak dari kekuatan dia dan dia sudah mulai akan dilemahkan lagi. Dan ini adalah suatu firman dari Allah dan ini adalah suatu keniscayaan manusia akan lemah kembali. Jadi kalau ilmu geriatri, ilmu lansia yang kami pelajari, kami kada pernah belajar tentang masalah anti-aging. Kada pernah belajar tentang anti penuaan, Bapak. Yang kami pelajari itu adalah healthy aging. Healthy aging itu artinya menua dengan sehat. Jadi kita tidak alergi dengan sehat, tetapi kita sehat nantinya tua. Kita tidak alergi dengan tua, maksudnya, tetapi kita siap menua dengan sehat. Itu fungsinya mempelajari tentang ilmu lansia. Healthy aging namanya. Nah, jadi guru ulun dulu itu di Semarang, ya, namanya itu Dr. Hadi Martono, ya. Jadi guru dokter lansia juga mengatakan bahwa ada yang namanya hukum 1%. Hukum 1% itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli, ternyata setelah usia 40 tahun terjadi penurunan fungsi organ 1% setiap 1 tahun setelah usia 40. Jadi kalau berdasarkan penelitian ini, organ di tubuh kita ini mulai terjadi penurunan setelah usia 40 tahun. Kalau seseorang ini usianya 50 tahun, berarti fungsi otaknya ini sudah sisa 90% lagi. Karena 10%-nya itu terjadi penurunan. Kalau seseorang usianya 60 tahun, berarti fungsi ginjalnya ini sisa 80% lagi. Karena sudah 20%-nya itu terjadi penurunan. Itu namanya hukum 1% dalam penelitiannya. Jadi ternyata memang tubuh kita ini sudah ada jam genetiknya. Begitu usia misalnya rata-rata usia 40 tahun, maka setelah itu mulai terjadi kemunduran. Salah satunya juga adalah otak kita. Dan ulun juga bertakun kepada dokter ahli, ya, ahli kulit, ahli kecantikan, ulun tanyai, kapan sih manusia itu mulai beruban? Normalnya itu berapa? Ternyata luar biasa jawabannya.
berdasarkan ilmu yang kami dapatkan, manusia itu mulai beruban itu setelah usianya 40 tahun. 40 itu sudah mulai tuh uban munculan. Lain lah yang sudah SMP ada uban, SMA ada uban, itu artinya tuh ada suatu kelainan abnormal. Maksudnya abnormal yang bukan secara umum. Tapi secara umum manusia itu yang awalnya kada bisa uban, setelah di atas 40 tahun mulai dah muncul ubannya. 40 itu kan misalnya 40 bisa juga usia 39, bisa juga usia 41, bisa juga 42. Tetapi di seputaran usia itulah maka sudah mulai muncul ubannya. Jadi dikatakan manusia itu sudah matang ketika usianya sudah mulai 40 tahun itu matang sudah. Kalau hendak dijadikan pemimpin 40 itu bagus sudah. Nah, kalau hendak dijadikan panutan 40 tahun itu bagus sudah. Karena memang kematangan di situ. Dan ini juga disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 54. Dan beruban wasyaibah, artinya menunjukkan kematangan. Nah, salah satunya yang disampaikan di sini yang menurun itu adalah fungsi otak. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat fungsi otak mulai menurun. Yang pertama adalah penurunan volume otak. Volume otak. Jadi otak kita ini berada di dalam tempurung kepala. Ini tempurung kepala kita terdiri dari tulang, kemudian di dalamnya ini adalah otak. Nah, seiring dengan pertambahan usia, otak itu secara perlahan mengalami pengecilan atau penyusutan di berbagai bagian, terutama di area yang bertanggung jawab atas fungsi kognitif dan fungsi daya ingat. Makanya, semakin tua seseorang, maka kemampuan berpikir dia menjadi menurun. Kemudian kemampuan daya ingat dia juga semakin menurun. Karena dikatakan bahwa semakin tua seseorang, volume otaknya itu mengecil. Jadi otak itu berhalus. Kalau kami memeriksa otak orang, jadi otak itu bisa diperiksa melalui suatu alat. Nama alatnya adalah CT scan. CT scan itu alat yang seperti kalau yang melihat di TV itu kayak terowongan bulat, cincin ganal, kemudian di tengah-tengah manusia masuk ke dalam. Itu namanya adalah CT scan. CT scan ini luar biasa karena bisa melihat di dalam tubuh kita tanpa membelah tubuh kita masuk ke dalam. Yang paling sering diperiksa itu adalah otak. Karena otak ini adalah fungsi organ paling vital. Orang sakit kepala, kada beampihan, CT scan. Orang terbentur kepalanya, CT scan. Orang misalnya mulai lupa, kada ingatan, CT scan. Begitu di CT scan, kelihatan otaknya mengecil. Dan itu adalah sunatullah. Itu memang sering terjadi. Dan itu pada lansia otaknya memang mulai mengecil. Maka tugas dokter lansia menjaga supaya jangan cepat otaknya itu berhalus. Otaknya itu mengecil. Dengan seperti apa? Nanti ulun sampaikan apa saja tipsnya, nutrisinya supaya otak kita itu tidak cepat mengecil. Tapi waktunya kada sampat lagi ini ulun lihat. Parak lagi suruh. Kemudian yang kedua, terjadinya perlambatan komunikasi antar otak. Jadi otak ini jangan pian kira itu suatu organ yang ganal seperti itu. Kada. Ternyata otak itu merupakan kumpulan dari sel-sel. Namanya adalah sel otak. Nah, sel otak ini khasnya itu, uniknya itu dia bentuknya itu seperti kabel bersambung menyambung seperti itu. Nah, kabel yang sambung menyambung itu jumlahnya itu miliaran bahkan triliunan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi misalnya, kenapa kita berpikir di sini ini ada teh misalnya, teh lah ini. Ya teh guys. Ulun haus, wah ada teh nyaman, ulun nak minum, ulun ambil tangan kayak gini. Ini semuanya itu ada koordinasi dari otak menuju sumsum tulang belakang, kemudian menuju ke sistem saraf tepi menuju ke otak, sehingga otot nantinya berkontraksi sehingga bisa mengambil gelas ini. Dalam hitungan detik, itu siapa yang mengerjakan? Itu adalah
perintah dari otak, kemudian karena adanya hubungan antar sel saraf. Jadi ada hubungan-hubungan tersebut. Semakin tua seseorang, hubungan antar sel saraf itu semakin turun. Makanya kalau semakin tua seseorang, kalau hendak mengambil teh, kalau kita dulu seperti ini, kalau tuha itu mengambilnya lambat sudah. Nah, bahkan menggitir. Nah, itu karena hubungan antar selnya terganggu. Kalau menggitir banget sampai tahu ini, ya Parkinson orang menyebutnya. Pernah lah yang melihat orang Parkinson? Parkinson itu karena otaknya terganggu sehingga hubungan antar selnya terganggu. Parkinson itu ini lah berjalan. Itu Parkinson. Mau dipandiri bapandir baik aja. Ikam si anu kah? Ikam si anu kah? Itu. Tapi kalau berjalan lambat. Kalau anu apa nih? Kancing. Satu kancing itu 5 menit bisa ada tuntung-tuntung. Itu orang Parkinson. Gerakan halusnya ada di sana. Nah. Ulun melihat karena apa? Karena terganggunya komunikasi antar sel. Dan itu bisa terjadi pada setiap orang. Jadi Parkinson itu jangan dipikir seperti Muhammad Ali aja. Muhammad Ali itu terkena Parkinson karena dia bertinju, sering kena pukul. Kalau kita pun bisa itu terjadi. Karena antar selnya itu semakin menurun komunikasinya tersebut. Sehingga bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, penurunan kemampuan memperbaiki sel otak. Jadi, sel otak itu bisa memperbaiki sel-sel yang rusak dan membentuk sel baru yang nantinya juga semakin tua usianya itu semakin menurun. Makanya ulun sering sampaikan kepada kawan-kawan bahwa otak itu punya regenerasi sel. Dia bisa memperbaiki sel. Jadi kalau orang stroke itu bisa sembuh lah, bisa. Cuma memang sel otak itu, sel saraf itu penyembuhannya lama. Berbeda dengan sel kulit. Sel kulit ini adalah salah satu sel yang penyembuhannya itu paling cepat. Luka hari ini kena gores, 2 hari kemudian sudah ampih. Karena dia sangat cepat. Yang cepat lagi apa? Tulang. Tulang itu kemampuan penyembuhannya, regenerasi selnya itu cepat. Patah tulang, kemudian disambung, itu dalam beberapa bulan sudah kuat lagi tulangnya tersebut. Bahkan tanpa dioperasi pun asal ingat tetamu itu tersambung. Makanya tukang urut itu kan pernah berdusta. Tukang urut itu kan ditangkirnya, kemudian disambatnya insya Allah tersambung. Dasar bujur tersambung. Tapi tersambungnya kayak apa? Kalau di dokter bedah tulang, tujuannya tersambung itu supaya ratanya nggak ini lagi tersambungnya. Makanya dipasang pen di atasnya. Jadi tersambung dengan baik lagi. Tapi kalau seandainya kada dipasang pen, bisa aja tersambungnya tersulisih kayak ini. Atau bengkok kayak ini. Tulang itu pasti tersambung. Karena saking cepatnya regenerasinya. Nah, saraf juga bisa regenerasi, cuma lambat. Jadi saraf itu bisa aja, misalnya inya terkena stroke, kemudian kada bisa berjalan, bisalah seseorang itu berjalan lagi, bisa aja asal dilatih dan sel sarafnya itu akan memperbaiki diri. Berapa lama? Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun memperbaikinya. Dahulu habis umur daripada dirinya sembuh sama sekali, itu bisa terjadi. Karena saking lambatnya sel saraf tersebut. Tapi seiring dengan meningkatnya usia, maka kemampuan penyembuhannya itu juga semakin menurun. Maka daripada itu, untuk menjaga supaya sel otak ini sel otak itu tetap baik, penurunannya itu lambat, kita hambat, maka ada beberapa tips dan trik. Terutama yang pertama adalah bagaimana kita melakukan pola makan yang baik. Kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik kita yang baik. Kemudian yang ketiga, apa saja kegiatan-kegiatan yang dianjurkan. Salah satunya keajaiban dari berzikir, keajaiban dari sholat, keajaiban kita dari silaturahmi itu banyak sekali.
kali kita kupas di sini, tetapi waktunya habis. Insya Allah nanti di kemudian hari kita bertemu lagi. Mudah-mudahan panjang umur kita diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Ulun mohon maaf kalau penjelasan ulun ini ada yang menyinggung, tapi ini semata-mata adalah untuk kebaikan kita bersama. Ulun tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.